Stadion Gelora Delta, Sidoarjo menjadi saksi kejayaan Timnas Indonesia U19. Kesuksesan Timnas Indonesia U19 merebut gelar AFF tak lepas dari sentuhan ajaib pelatih Indra Syafri. Indra lah yang memoles para pemain tersebut menjadi pemain yang bisa mengantarkan Indonesia meraih supremasi tertinggi sepak bola ASEAN. Indra Syafri tak main-main dalam menyiapkan anak muda tersebut menjadi bintang. Keberhasilan merengkuh gelar AFF U19 2013 merupakan buah dari kerja kerasnya sejak 2 tahun sebelumnya. Indra belusukan ke pelosok negeri mencari bakat-bakat terbaik. Bibit baru dalam sepak bola Indonesia, temuan Indra telah membuktikan kualitasnya dan mencatatkan sejarah sebagai juara setelah 22 tahun lamanya puasa gelar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita pagi hari ini sehat-sehat semua dan wabah COVID ini segera semakin bisa kita menyesuaikan diri hidup dalam suasana yang ada COVID. Jadi kalau istilahnya pemerintah new normal, ada pandemi, ya, pada pandemi. Dan ini pengalaman baru bagi semua manusia dan bagi semua profesi, bagi semua para kepala negara, bagi semua pun apapun akan menjadi pengalaman pertama. Oleh sebab itu, apa yang sudah kita respon terhadap kejadian ini pasti akan ada penyempurnaan-penyempurnaan. Termasuk bagaimana kita melakukan latihan di masa pandemi, pasti selalu akan melakukan penyempurnaan. Termasuk yang dibuat protokol kesehatan. Ya, itu akan selalu ada penyempurnaan-penyempurnaan. Karena ini hal baru. Jangankan kita sepak bola yang grogi, Presiden Amerika pun grogi gitu. Ya, jadi makanya perlu kehati-hatian. Perbaikan penanganan terhadap COVID ini tentu dari bulan ke bulan nanti kita berharap pengendaliannya akan semakin baik dan kita berencana juga sudah melakukan kompetisi nanti. Memang Ketua Umum PSSI berkeinginan untuk kita bisa segera melakukan kegiatan sepak bola menyesuaikan dengan cara hidup baru atau new normal ini. Langkah-langkah itu sesuai dengan arahan dari Ketua Umum PSSI, kita sudah melakukan persiapan-persiapan tentang TC Tim Nasional itu sendiri, dan kompetisi, kursus-kursus, dan kegiatan-kegiatan sepak bola lainnya. Dengan standar atau protokol kesehatan yang kita berikan. Tadi saya mendengar secara umum ada protokol kesehatan untuk olahraga. Nah, tapi PSSI juga punya protokol kesehatan sesuai dengan bidang sepak bola. Apa yang menjadi acuan tentu sama yang dibuat oleh Kemenpora, yaitu WHO dan Departemen Kesehatan. PSSI menambahkan dengan arahan dari FIFA. Karena setiap cabang olahraga tentu punya spesifikasi sendiri terhadap operasional dari olahraga itu sendiri. Kita sudah menyiapkan protokol kesehatan untuk bagaimana kalau timnas TC. Kita sudah menyiapkan protokol kesehatan bagaimana kalau liga diputar, baik itu Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan juga Elite Pro Academy. Dan kita juga sudah membuat protokol kesehatan untuk diklat-diklat sepak bola dan SSB. Nah, dari
protokol kesehatan yang muncul per bulan ini, memang banyak pertanyaan dari teman-teman SSB. Kalau setiap latihan rapid, ya nggak sanggup kami, pasti nggak ada biayanya. Makanya saya diskusi, kesimpulan sekarang belum boleh ada latihan SSB. Makanya dibuatlah protokol kesehatannya dengan harus rapid. Karena kalau nggak rapid, nggak bisa dibayangkan anak-anak usia 6-12 tahun, 13-15 tahun, yang baru ketemu dengan teman-temannya, kita bisa jamin dia akan jaga jarak. Dia pasti akan berlarian mencari teman-temannya, berpelukan, karena sudah lama nggak ketemu. Tanpa dirapid, kita khawatir sepak bola jadi penyumbang klaster baru dari COVID itu sendiri. Oleh sebab itu, memang dalam hal ini dokter Timnas, dokter PSSI, di Departemen Kesehatan PSSI membuat suatu protokol kesehatan yang sangat ketat. Termasuk juga protokol kesehatan TC Timnas, Liga, dan lain sebagainya. Apa dampaknya dari semua itu? Saya, karena orang teknis, kualitas kepelatihan, kualitas kompetisi, kualitas dari para pemain pasti tidak seperti saat normal-normal saja. Pasti akan pengaruh. Kualitas kompetisi pasti tidak akan seperti biasa. Kualitas para pemain mengikuti latihan pasti tidak akan seperti biasa. Latihan dalam rasa ketakutan akan berpengaruh ke secara psikologi mereka. Dan ini memang hal yang harus kita hadapi, tidak hanya kita meningkatkan kualitas, tetapi juga harus hati-hati bagaimana kita tidak tertular. Ini hal baru. Oleh sebab itu pengalaman tahun pertama ini butuh kebersamaan. Ya. Karena saya melihat hikmah dari COVID juga kebersamaan itu muncul. Di antara sesama pelatih saling membantu, ya, sesama pemain juga saling support, walaupun tidak material, minimal silaturahmi antar pelaku-pelaku sepak bola sekarang lebih baik daripada sebelum pandemi. Tidak bisa dibayangkan saat pandemi dulu, saat sebelum pandemi dulu, jiwa gotong royong kita sehebat ini. Tetapi coba lihat sekarang, banyak yang saling mengulurkan tangan, bahu-membahu, dan peduli sesama. Nah, oleh sebab itu, kita nggak boleh kalah dengan situasi pandemi ini. Makanya saya selalu mulai dari diri sendiri. Saya dari mulai Maret, setelah saya pulang kegiatan dari Kepulauan Riau waktu itu, sudah mulai mencari bagaimana protokol individu saya dari mulai bangun sampai tidur lagi dengan posisi saya sebagai seorang pelatih nanti. Jadi dengan seperti itu, kita belajar dari hari ke hari dan sampai satu kesimpulan menjadi habit saya sekarang. Selalu memakai masker, saya nggak mau bersalaman, saya nggak mau diajak foto-foto, dan saya nggak mau tidur terlalu malam, dan lain sebagainya. Nah, dengan habit itu, tentu akan membuat kita sedikit aman untuk terjadinya penularan. Karena penularan COVID ini kan ada dua yang harus kita antisipasi. Satu, kita jangan tertular.
yaitu dengan jaga jarak, masker, dan lain-lain sebagainya tadi yang sebutkan. Sekarang kita tertular. Ya kita belum juga tentu kalah dengan dia. Gitu. Apa? Ya jaga kesehatan, jaga makanan, tidur yang cukup untuk imunitas kita lebih baik. Nah kalau imunitas kita lebih baik, COVID kalah. Dan itu sudah terbukti banyak yang sehat. Dan sehat itu bukan karena obat, karena imunitasnya yang ditingkatkan melalui obat-obat untuk peningkatan imunitas. Jadi penting untuk itu. Nah, problem yang terbesar yang akan kita hadapi, atlet pada umumnya imunitasnya bagus. Kenapa pentingnya rapid itu dilakukan setiap minggu? Atau ada yang bilang 3 kali sehari. 3 hari sekali, maaf. Banyak atlet-atlet yang imunitasnya bagus, dia nggak ada gejala. Nggak taunya dia bersalaman dengan wasit, yang itu mungkin imunitasnya lagi rendah, dan dia tertular. Gitu. Nah, jadi resiko sebenarnya untuk atlet menularkan ke orang lain, itu lebih besar. Karena dia nggak kelihatan, atau OTG kalau istilah kesehatannya. Orang tanpa gejala. Bisa dibayangkan, dia sehat kelihatannya, terus dia bersalaman saat TC dengan pegawai hotel ini bersalaman lagi dengan yang lain, yang tertular-tular jadinya. Makanya kesimpulannya memang kita harus patuh dengan protokol kesehatan yang dibuat. Dan saya ulangi, harus patuh. Percayalah, kalau mau melakukan kegiatan sepak bola. Terus saya baru mengikuti webinar dengan FIFA, AFC. Perilaku pelatih juga harus berubah. Pelatih nggak boleh lagi tuh berteriak-teriak, ya kan? Dan malahan protokol kesehatan yang dikeluarkan PSSI, pelatih wajib pakai masker. Terus ada diskusi, apa perlu kita masuk ruang ganti? Karena kalau masuk ruang ganti, itu kalau ada 12 pemain ditambah ada masyur, ada fisio yang masuk, itu akan jaraknya tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Nah, makanya ada kalau kita lihat liga di luar, mereka itu cukup di pinggir lapangan. Nah, ini kan kembali lagi ke masa-masa dulu kita ada pertandingan sepak bola. Kalau saya masih main dulu, itu nggak ada tuh ruang ganti. Jadi di luar lapangan, di pinggir lapangan. Gitu. Jadi banyak hal yang dia robah oleh COVID ini, dan kita jangan sampai kalah, karena Tuhan bilang makhluk yang paling sempurna itu manusia, bukan COVID. Jadi kita harus mengantisipasi apa yang harus kita lakukan, yaitu tadi mulai dari diri sendiri, terus tularkan ke keluarga, terus tularkan ke lingkungan. Kalau kita pelaku sepak bola, lingkungan sepak bola. Kalau kita pelaku di kantor, ya lingkungan kantor. Dan saya pikir kalau itu dilakukan, apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah supaya COVID ini makin lama makin menurun, akan tercapai. Jadi perlu disiplin terhadap diri sendiri dulu. Sementara itu paparan saya, kalau memang kita mau diskusikan, kita menghadapi hal yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Perlu penyesuaian-penyesuaian terhadap tatanan kehidupan baru ini. Termasuk sepak bola, termasuk pelatih. Karena yang saya akan membandingkan, ya ini yang saya sudah punya protokol pribadi kalau saya pelatih. Dulu kita ke lapangan cukup bawa sepatu bola dan mungkin kaos kaki dan lain sebagainya. Tapi sekarang, ya kita harus pakai masker, bawa sanitizer, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah satu perubahan. Kalau menanya perubahan,
sebelum saya masuk perubahan perilaku teknis. Seperti yang saya lakukan dari hotel, saya latihan, ya langsung kembali, ya ada yang mungkin sampai di rumah kita bisa nggak mandi dulu misalnya. Sekarang harus gitu. Karena kenapa saya mulai dari sini? Karena perilaku teknis di lapangan tentang latihan, kita nggak bisa robah. Bahwa struktur latihan itu ada warming up, ada latihan inti, ada cooling down, itu nggak bisa kita robah. Sesinya pun dan intensitas pun, kalau kita menamakan latihan, harus mencapai training zone. Nggak bisa kita robah. Kalau nggak, lebih baik nggak latihan. Nah, tentu ada metode, ya. Metode latihannya yang mungkin kita cari dari sekian metode yang ada. Ya kan banyak metode latihan. Ya, metode latihan skill, metode latihan teknik, metode latihan small set game, permainan warna, dan lain sebagainya. Banyak metode latihan 11 lawan 11, 7 lawan 7. Pilih metode yang paling pas dengan sesi latihan yang kita buat. Apa sesi latihan yang kita buat, tujuannya apa, pencapaiannya bagaimana. Tidak berani mengasih tahu yang paling pas apa. Karena saya belum pernah mencoba berpraktek lapangan semasa COVID. Kalau ada orang yang membilang itu harus begini, itu bohong, saya bilang. Ya, karena belum ada pengalaman tentang itu. Tetapi kemarin saya ikut webinar. Masih arahnya ke protokol-protokol kesehatan. Harus pakai masker pelatihnya, harus cuci tangan sebelum latihan, harus jaga jarak, memberi instruksi harus jarak 2 meter. Hanya berkisar itu. Volume latihannya gimana? Intensitas latihannya gimana? Belum ada sampai di situ. Ya, karena ini memang betul-betul baru gitu. Jadi yang banyak muncul sekarang hanya protokol-protokol kesehatan. Ayo kita mulai dengan hati-hati, ya. Kegiatan sepak bola ini secara normal dalam keadaan tidak normal. Yang kita temukan, ya kan, pengalaman-pengalaman teknis yang paling pas gitu. Makanya apa supaya ini bisa nanti pas ketemunya, kita harus berpraktek, harus mulai. Makanya saya setuju pemerintah mulai dari sekarang. Karena COVID ini vaksinnya belum ada, obatnya belum ada, terus kita mau di rumah terus. Tidak ada kegiatan sepak bola, bisa dibayangkan orang tidak ada berolahraga atau tidak ada sepak bola. Ada suatu ruang nanti yang nggak ada pembinaan. Bisa dibayangkan nanti bagaimana sepak bola kita. Jadi memang perlu model-model di masa COVID ini. Pendekatan pemerintah kepada tokoh-tokoh, model-model artis semua supaya dia bisa jadi contoh gitu. Jangan juga nanti ada artis-artis tetap pergi ke tempat-tempat hiburan apa. Ya, jadi kan tidak jadi contoh. Jadi sekarang ini kita betul-betul hidup dalam kondisi yang mulai dari diri sendiri yang sangat disiplin. Dan ada perubahan-perubahan yang harus mau tidak mau kita harus mau. Mau tidak mau kita harus mau. Nah, makanya sesuai dengan yang disampaikan dokter tadi, kami di PSSI sungguh sangat hati-hati, sangat hati-hati. Minta izin Kemenpora, minta arahan dari FIFA, minta arahan dari pemerintah Satuan Tugas COVID. Nah, ini sebenarnya apa keuntungan ada COVID? Koordinasi antar kita sekarang lebih baik. Kalau dulu kan main tabrak-tabrak aja. Contoh, saya mau TC Tim Nasional 2016 di Bekasi, Stadion Patriot. Saya bilang, saya nggak mau kalau nggak ada surat izin dari Satuan Tugas COVID daerah Bekasi. Itu yang pertama. Yang kedua,
Saya nggak mau kalau nggak ada surat izin pemakaian Stadion Patriot dari Kadispora. Kalau dulu kan bisa TC udah dimulai, izinnya mungkin TC udah selesai baru izin gitu, atau menyusul gitu. Nah, ini kan sebenarnya memperbaiki cara atau budaya baru yang lebih koordinasi itu penting sekarang. Nggak bisa ego lagi. Nah, jadi jangan juga kita melihat COVID ini mudaratnya aja yang ada itu. Ada manfaatnya. Ya kan? Karena apa yang dikirimkan Tuhan ke kita itu pasti untuk pembelajaran gitu. Saya bersyukur ada COVID dalam tanda kutip. Tidak pernah saya berkumpul dengan keluarga saya yang lebih dari 1 minggu. Karena TC sana, TC sini, tidak pernah. Ini 3 bulan. Nah, kan luar biasa. Ya, saya tahu arti pentingnya keluarga sekarang. Saya tahu arti pentingnya berkumpul dengan anak-anak sekarang. Saya tahu arti pentingnya keluarga itu menjadi hal yang paling pokok di dalam kehidupan saya. Nah, ini kan luar biasa pembelajarannya gitu. Tapi kalau kita hanya berkeluh kesah, terus akhirnya kita saling berantem, panik, nah ini yang akhirnya kita nggak membantu pemerintah kita untuk bisa dengan smooth juga, dengan cool juga menangani COVID ini. Jadi intinya perlu kebersamaan untuk bangsa kita. Kalau dulu yang menentukan mulai TC atau tidak mulai TC itu pelatih kepala. Sekarang perannya berbeda. Dokter yang menjadi pelatih kepala sekarang. Dia yang menentukan sekarang. Teman-teman medis memang sangat dibutuhkan kapasitasnya sekarang. Bantuannya sekarang. Presiden FIFA juga bilang, organisasi yang mengurus sepak bola, yang dulu tujuan utamanya adalah bagaimana bisa berkompetisi, melihatkan kualitas-kualitas di semua federasi untuk melakukan kompetisi level ASEAN, AFC, sampai FIFA, Piala Dunia. Tapi sekarang FIFA bertugas bagaimana bisa menyelamatkan nyawa-nyawa pelaku sepak bola. Untuk kita sekarang, kata Presiden FIFA, sepak bola nomor 2. Sehat nomor 1. Nah, ini ada perubahan. Ya, ada perubahan yang dilakukan oleh FIFA. Untuk saat ini, di negara-negara tersebut, masing-masing, nah, mereka melakukan mulai kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, dia lakukan. Karena ini menyangkut kesehatan, maka yang muncul itu baru protokol-protokol kesehatan. Nanti secara teknis peraturan permainan mungkin akan berubah kalau ini lama. Peraturan pertandingan juga mungkin akan berubah. Yang dulu, ya, dulu contoh TC saya nggak perlu pakai ambulan. Sekarang dokter bilang, coach, kita butuh selama TC itu 2 dokter yang permanen tinggal di tempat TC-nya anak-anak. Dan harus ada ambulans yang standby dan harus jelas rumah sakit rujukan kemana kalau kita tertular. Nah, ini kan ada perubahan. Peraturan permainan juga. Contoh peraturan pergantian boleh 5 misalnya, peraturan pertandingan. Kalau dulu hanya 3, sekarang boleh 5. Nah, dan ini kan dianalisa terus, dievaluasi terus, akan ada nanti perubahan-perubahan itu. Mohon maaf, saya bukan kiai, saya bukan ustadz, tapi pengalaman pribadi yang saya ceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.